Ini keputusan yang sangat bijak ini bukan asal nyeplos, bukan asal-asalan, tapi ittiba'an lima qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, membangun sebuah konstitusi madaniyah, konstitusi tamadun, bukan konstitusi yang berdasarkan agama dan bukan berdasarkan etnik atau suku. Udah paling benar seperti ini sudah. Kalau terima silakan hidup di Indonesia, kalau enggak apa-apa, wong itu haknya dia kok. Tapi hidupnya di Afghanistan, jangan di Pekalongan. Di Pakistan ya boleh, silakan. Kalau Indonesia harus menerima harga mati sudah. Ini negara kebangsaan, nation state. Bahasa Arabnya Darussalam itu tadi, negara kebangsaan itu. Dan sekarang masih banyak orang mengatakan anti negara kebangsaan, tauhid. Ikut pemilu itu musyrik, karena pemilu akan melahirkan sebuah tauhid. Nah ini silahkan berdapat begitu, tapi ojo nang Pekalongan menengah uripe nang Afghanistan. Silahkan berdapat begitu, bebas saja. Tapi jangan di Indonesia. Kalau di bumi Indonesia atau tanah air Indonesia, di laut Indonesia pun nggak boleh. Hidup di laut Indonesia pun nggak boleh, itu harus keluar di laut Indonesia. Lalu menengah Indonesia kok menolak kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala ahli wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibul fadilah sayyidi wa maulai al-habib Lutfi atalallahu baqa'ah dzukhrana wal ummah, Hadratul Mustasyarin, Hadratul Asai Syuriyah, Bapak yang mewakili Panglima Jawa Tengah, Bapak yang mewakili Kapolda Jawa Tengah yang saya hormati, ayyuhal hudur, Islam bukan hanya akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab, wa innamal Islam dinut thaqafah wal hadarah, dinul akhlaq wal adab, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam agama peradaban, agama budaya, agama kemasyarakatan, agama kemanusiaan. Al-Quran wahyul thaqafah wal hadarah, wahyul akhlaq wal adab, wahyul tamaddun wal insaniyah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulul ilmi wa thaqafah wal adab wal akhlaq, Rasul tamaddun wal insaniyah. Bukan hanya membawa akidah syariah saja, tapi risalah Islam, risalah Quran, risalah Rasulullah SAW, risalah budaya, moral, kemajuan, kemasyarakatan, kebersamaan, dan puncaknya adalah kemanusiaan. 13 tahun Rasulullah di Mekah berjuang, ternyata mendapatkan tantangan yang sangat berat. Maka beliau tinggalkan kota Mekah biiznillah, atas izin Allah, atas perintah Allah, agar hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Kota itu dinamakan Yathrib karena memang yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh namanya Yathrib, maka kotanya dinamakan Yathrib. Ternyata Rasulullah memasuki kota Yathrib, mendapatkan masyarakat yang plural, majmuk, beragam, bineka. Ada umat Islam pendatang, muhajirin, yang diabadikan dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang meninggalkan tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya, menuju kota Yathrib. Karena apa? Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mencari doa Allah, membela Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para muhajirin yang mempunyai predikat as-shadiqin, duduk di kota Yathrib.
Jadi penduduk kota Yathrib itu pertama muhajirin, beragama Islam, pendatang, bukan asli. Yang kedua penduduk kota Yathrib, penduduk asli, pribumi, beragama Islam, yang kita kenal dengan panggilan Al-Ansor, yang diberi sifat digambarkan oleh Allah, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang sudah membuka miliknya, membuka negerinya, membuka dadanya, mempersiapkan segalanya, materi mentalnya, materi dan moralnya untuk menerima kedatangan pendatang sesama beragama Islam dan tidak punya kepentingan dalam hatinya sedikit pun. Mereka itulah yang disebut Al-Ansor, pribumi beragama Islam. Ada dua suku, Aus dan Khazraj. Yang ketiga penduduk kota Yathrib beragama Yahudi. Ada tiga suku, Bani Quraidah kebanyakan petani, Bani Qainuqa kebanyakan perajin permata, Bani Nadir pegawai. Tiga suku Yahudi non muslim. Dan ada Kristen sedikit, juga ada musyrikin, penyembah berhala sedikit di kota Yathrib itu. Nabi mendatangi kota Yathrib, masuk kota Yathrib, menjumpai masyarakat yang bineka, yang plural, yang majmuk, segera menetapkan keputusan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum walahiqa bihim wa jahada ma'hum. Orang Islam pendatang dari Quraisy, orang Islam pribumi dari kota Yathrib, dan non muslim Yahudi, asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu tujuan garis perjuangannya, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka adalah satu umat. Jadi 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW telah berhasil mewujudkan, membangun sebuah komunitas sosial masyarakat yang diikat oleh tamadun, peradaban, budaya, bukan suku, bukan agama. Akhirnya lahirlah kota disebut Madinah, mengganti nama Yathrib itu dari kata tamadun, madaniyah, mutamaddin. Jadi semua penduduk kota Yathrib tidak pandang bulu suku apa, agamanya apa, yang benar harus mendapatkan perlindungan, yang salah harus dihukum. Itu namanya negara Madinah. Oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mendirikan negara Islam dan tidak pernah mendirikan negara Arab. Negara Madinah yang penduduknya Islam dan non muslim, negara Madinah yang penduduknya Arab dan non Arab. Yang penting semuanya sama dalam pelayanan, fasilitas dan kewajiban. Di mata hukum sama, semuanya mendapatkan keadilan, persamaan hak dan kewajiban. Yang benar dilindungi, yang salah ditindak, tidak pandang bulu asal usul suku atau agamanya apa. Ini namanya masyarakat mutamaddin. Inilah yang diambil oleh keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 36. Kiai-kiai Muktamar di Banjarmasin, Nahdlatul Ulama, yang hadir pakai sarung semua, nggak ada pakai celana. Mbah Hashim, karena pakai sarung itu kan demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Dan juga pragmatis, gampang itu loh, gampang. Maka kiai pakai sarung itu anaknya banyak, 8. Kalau pakai celana coba tanya Pak Husnul Khuluq berapa? 2 paling anaknya. 2 lah. Kalau pakai celana sulit. Nah, muktamarnya kaum sarungan, muktamarnya kaum bakyakan, itu ada filosofinya sebenarnya. Bakyak itu dari kata al-baqa wal yakin. Jadi orang pakai bakyak selalu bersama Allah, al-baqa wal yakin. Pakai sarung itu asalnya syar'an,
Orang Cilacap, Banyumas tidak bisa ain, syarngan. Kemudian baju koko, walibasut takwa. Pakaian yang baik adalah pakaian takwa kepada Allah. Walibasut takwa dzalika khair. Orang Jawa nggak bisa ngomong takwa, koko. Kepala ini, sirah ini, walaupun pinter kayak apa, cerdas seperti apa, ilmunya penuh, jangan ditonjolkan, tapi disembunyikan. Sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah, kopyah. Jadi orang pakai kopyah ini orang yang tidak sombong. Kalau di Pekalongan ada orang pakai kopiah kok sombong, salah terbit ibu. Dah. Muktamar kaum Sarungan, muktamarnya kaum Bakyakan, Teklean memutuskan bahwa kami menghendaki berdirinya Darussalam, bukan Darul Islam. Ini 9 tahun sebelum merdeka. Darussalam, negeri yang damai, urip bareng-bareng, hidup bersama-sama, lintas agama, lintas etnik. Agama yang ada semua benar, semua diakui kebenarannya, dan suku yang ada semua diakui kedudukannya. Itulah namanya Darussalam. Tahun 36 muktamar di Banjarmasin. Namanya Indonesia. Bukan negara Islam, bukan negara Katolik Kristen, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu atau Gotoloco Darmo Gandul, Kapitayan, Kaharingan, bukan. Indonesia yang di dalamnya 6 agama yang resmi dan masih banyak puluhan agama lokal. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, bukan negara Melayu, bukan negara Cina atau Arab. Indonesia yang di dalamnya mungkin kalau dihitung 400 suku lebih, yang besar suku ada 30. Ini keputusan yang sangat bijak ini bukan asal nyeplos, bukan asal-asalan, tapi ittiba'an lima qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, membangun sebuah konstitusi madaniyah, konstitusi tamadun, bukan konstitusi yang berdasarkan agama dan bukan berdasarkan etnik atau suku. Udah paling benar seperti ini sudah. Kalau terima silahkan hidup di Indonesia, kalau enggak ya enggak apa-apa, itu haknya dia kok. Tapi hidupnya di Afghanistan, jangan di Pekalongan. Di Pakistan ya boleh, silakan. Kalau Indonesia harus menerima, harga mati sudah. Ini negara kebangsaan, nation state. Bahasa Arabnya Darussalam itu tadi, negara kebangsaan itu. Nah sekarang masih banyak orang mengatakan anti negara kebangsaan, tauhid. Ikut pemilu itu musyrik, karena pemilu akan melahirkan sebuah tauhid. Lah ini silahkan berdapat begitu, tapi ojo nang Pekalongan menengah uripe nang Afghanistan. Silahkan berdapat begitu, bebas saja. Tapi jangan di Indonesia. Kalau di bumi Indonesia atau tanah air Indonesia, di laut Indonesia pun nggak boleh. Hidup di laut Indonesia pun nggak boleh, itu harus keluar di laut Indonesia. Lalu menengah Indonesia kok menolak kebangsaan.